Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang akan membahas sejarah Islam. Dengan mengetahui sejarah, maka kita akan mengenal lebih dekat Nabi SAW dan sahabatnya. Dengan harapan, iman dan sifat-sifat mereka bisa menular terhadap diri kita. Dan tentu saja kita juga akan mengetahui sebab-sebab dari turunnya ayat Al-Quran. Pada video terdahulu, kita telah sampai pada pembahasan berbagai tekanan dan siksaan yang dihadapkan kepada Nabi dan sahabatnya. Dalam menghadapi masalah seperti ini, tentu saja dibutuhkan jalan keluar yang tepat. Namun, langkah seperti apa yang diambil Nabi SAW? Mari kita simak kisahnya. Sejak dakwah dilakukan terang-terangan, maka berbagai tekanan dan siksaan terus diarahkan kepada Nabi dan sahabatnya. Hal ini terjadi sejak tahun keempat dakwah. Rasulullah sendiri masih mendapatkan perlindungan dari paman dan kabilah Bani Hashim. Namun bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lemah? Telah kita ketahui bersama, mereka yang lemah benar-benar mendapatkan siksaan yang teramat berat. Hal ini tidak membuat para sahabat melepaskan apa yang sudah mereka yakini, bahwa meskipun lemah, mereka ingin mengadakan perlawanan. Namun Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersabar. Imam Bukhari meriwayatkan kisah yang dibawakan oleh Habab radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami mengeluh kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berbaring di bawah bayangan Ka'bah berbantalkan kain yang beliau miliki, lalu kami berkata, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau mendoakan kami? Rasulullah SAW bersabda, sungguh ada di antara orang-orang yang beriman sebelum kalian yang ditangkap, lalu digalikan tanah dan ditanam di sana, kemudian dibawakan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya. Lalu orang itu dibelah dua, daging dan urat yang berada di bawah kulit disisir dengan sisir besi. Namun itu semua tidak menghalanginya dari dari agamanya. Demi Allah, agama ini akan sempurna, sehingga seorang pengendara bisa berjalan dari sana sampai Hadramaut dalam keadaan tidak takut kecuali kepada Allah dan mengkhawatirkan serangan serigala pada kambingnya. Akan tetapi kalian terlalu tergesa-gesa. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah dalam menghadapi semua tekanan tersebut adalah dengan melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya, baik perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk mensucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari nubuwah. Saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui kelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Dan inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah SAW sendiri tetap menampakkan dakwahnya dan ibadah di tengah orang-orang musyrik.
dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang Muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Alqam Al-Makhzumi yang berada di atas bukit Safa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang Muslim semenjak tahun kelima dari nubuwah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima, sehingga Mekah terasa sempit bagi orang-orang Muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turun surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW. Surat ini meliputi 3 kisah, di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendapatkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada real semata, tetapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang nampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang Muslim bisa membalikkan kenyataan secara total. Dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang Muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Kemudian kisah yang ketiga tentang Dzulqarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwasiatkannya kepada siapapun yang dikehendakinya dan hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidak sempit. Firman-Nya, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW sudah tahu bahwa Asammah An-Najasyi atau raja yang berkuasa di Habasyah adalah seorang raja yang adil. Tidak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar beberapa orang Muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan.
Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Syaiban, ada 2 kapal dagang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengejar. Tetapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang Muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi SAW keluar dari Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pula membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya. Sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain. Tetapi tatkala dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah dan menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka pun diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang khidmah mendengarkannya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang. Akhirnya beliau membaca ayat yang terakhir, Fasjudu lillahi wa'budu. maka bersujudlah pada Allah dan sembahlah Dia. Mereka semua pun bersujud. Tak seorang pun mampu menguasai diri dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya, sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Apa yang selama itu mereka pegang telah jatuh, karena mereka merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu, mereka melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Maka setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu dilontarkan oleh orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah khuranik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi SAW. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-arang cerita bohong. Cerita tentang kharabik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, didengar oleh orang-orang yang sedang berhijrah, tetapi dengan versi yang berbeda jauh dengan gambaran yang hakiki. Ceritanya bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi, atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama lewat suku masing-masing. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah. Kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Al-Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi menetapkan yang pertama
yaitu 18 wanita.